Adik-adik, sebelum kita mulai ibadahnya, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Yang pertama, kita harus siapkan Alkitab dan Kidung Ceria. Lalu yang kedua, periksa perangkat yang akan digunakan, seperti kuota internetnya. Lalu, baterainya harus diperhatikan. Yang ketiga, gunakan pakaian rapi dan sopan ya, selayaknya beribadah di gereja. Yang keempat, yuk ikuti rangkaian ibadah hingga selesai. Selamat beribadah adik-adik. Nah, udah jam 8 nih, kita mulai yuk. Yang belum on cam, boleh on cam dulu ya. Kakak mau lihat wajah-wajah adik-adik yang cantik, yang ganteng, yang manis. Yuk on cam dulu yuk. Shalom semuanya, shalom adik-adik. Selamat pagi. Wah, cantik-cantik dan ganteng ya. Udah pada mandi semua kan? Selamat hari Minggu semuanya. Bertemu lagi kita di ibadah hari Minggu pelayanan anak GPIB PDISA Sidoarjo. Adik-adik yang baru masuk, jangan lupa untuk presensi. Linknya ada di kolom chat. Nah, adik-adik, kakak mau ngasih tahu nih peraturan atau rules yang harus ditaati selama ibadah nanti. Ada apa aja ya? Didengarin baik-baik ya adik-adik. Yang pertama, adik-adik harus memakai pakaian yang baik dan sopan. Udah pada pakai pakaian sopan kan? Atau jangan-jangan ada yang masih pakai baju tidur? Wah, jangan sampai ya. Yang kedua, on kamera selama ibadah berlangsung. Nah, adik-adik, udah pada on kamera semua kan? Kakak mau lihat nih siapa aja yang udah mandi pagi-pagi tadi. Yang udah mandi angkat tangannya. Puji Tuhan, adik-adik pada rajin-rajin ya. Yang udah mandi bisa tunjukin juga jempolnya sama sambil tersenyum yang paling manis. Udah pada dandan semua kan? Yang ketiga, duduk dengan baik. Jangan pergi ke sana ke sini adik-adik. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan. Tunjukkan sikap yang baik buat Tuhan Yesus. Yang terakhir, adik-adik harus mengikuti rangkaian ibadah dari awal hingga selesai. Karena kita akan beribadah kepada Tuhan Yesus, kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita fokus untuk apa? Memuji dan memuliakan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita akan mulai ibadahnya. Sebelumnya, kita akan bersaat teduh terlebih dahulu. Adik-adik, yuk kita saat teduh. Untuk kakak-kakaknya yang AK dan AT, bisa kasih contoh yang baik ya, gimana saat teduh yang baik. Buat adik-adiknya yang masih B3 dan TK, sikap yang baik kalau masa teduh gimana? Lipat tangannya, tutup matanya, kita akan bersaat teduh. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Puji Tuhan. Adik-adik, ini kan masih pagi kan ya? Pastinya pasti semangat semua kan? Gimana tunjukin semangat paginya dong? Gimana tunjukin semangat paginya? Puji Tuhan. Kakak mau lihat senyumnya adik-adik. Selanjutnya, kita akan menyanyikan Mars PA. Adik-adik udah pada tahu kan Mars PA? Yuk kita berdiri dan mari menyanyikan Mars PA Gereja yang Melayani. Menyatakan terang Injil, kebenaran
pada semangat-semangat semua ya Kak, adik-adiknya. Selanjutnya, dengan tetap berdiri, kita akan berdoa pembukaan yang akan dipimpin oleh Kak Desi. Silakan Kak Desi. Oke, adik-adik. Kita mau berdoa sebelum memulai ibadah kita. Kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, di pagi hari yang cerah ini, kami mengucap syukur kepadamu untuk nafas kehidupan, untuk kesehatan, kekuatan yang Tuhan sudah anugerahkan bagi kami. Saat ini ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk dapat melaksanakan ibadah Minggu Pelayanan Anak. Ya Tuhan, berkatilah ibadah kami pada hari ini dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih Kak Desi. Adik-adik, dengan masih berdiri, kita akan menyanyikan lagu dari Kidung Ceria 257, Ku Nyanyi Senang. Puji Tuhan. Selanjutnya, adik-adik bisa duduk dahulu. Yuk, duduk dulu. Kita ada kesaksian pujian nih dari teman-temannya adik-adik yang terkasih, Angel dari sektor Galilea. Yuk adik-adik semuanya kita lihat kesaksian pujian dari adik Angel. Terima kasih.
Puji Tuhan. Terima kasih banyak untuk adik Angel yang sudah memberikan kesaksian pujian. Untuk adik-adik yang lain yang ingin memberikan kesaksian pujian, bisa ya menghubungi kakak-kakak ini. Adik-adik kasih, selanjutnya kita akan bermazmur. Adik-adik bisa diambil Alkitabnya. Untuk adik-adik yang belum bisa membaca, bisa minta tolong mama papanya untuk dibukakan, agar nanti kita bisa membaca bersama-sama. Kita akan bermazmur dari Mazmur 119 ayat 7 sampai 8. Adik-adik sudah siap? Kita buka Mazmur 119 ayat 7 sampai 9. Yang sudah siap bisa diangkat Alkitabnya. Yang udah nemu. Kita akan bermazmur dari Mazmur 119 ayat 7 sampai 8. Adik-adik yang sudah siap, mari kita berdiri. Yuk berdiri. Mazmur kali ini akan dibacakan oleh adik Acira dari Sektor Shalom. Mari kita bermazmur. Mazmur 119 ayat 7 sampai 8. Aku akan bersyukur kepadamu dengan hati jujur apabila aku belajar hukum-hukum-Mu yang adil. Aku akan berpegang pada ketetapan-Mu. Janganlah tinggalkan aku sama sekali. Terima kasih. Sama-sama adik Acira. Puji Tuhan. Terima kasih banyak adik Acira. Adik-adik yang terkasih, kalau nanti diminta tolong sama kakak-kakak untuk membacakan Mazmur, mau ya? Puji Tuhan. Harus berani, apalagi ini kan untuk Tuhan Yesus. Oke? Selanjutnya, kita akan memasuki firman. Adik-adik bisa duduk kembali ya. Yuk duduk dengan baik. Kita akan memasuki firman Tuhan. Sebelum masuk ke dalam firman, kita akan menyanyikan satu lagu dulu. Mari adik-adik kita menyanyikan Roh Kudus yang manis. Halo adik-adik, mohon maaf kakak nggak bisa dengar, kakak ada masalah suara di sini, tapi nggak apa-apa. Adik-adik,
Pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita dari kakak dan kakak mau tanya dulu, ada yang masih ngantuk nggak? Coba yang masih ngantuk tunjuk tangan. Yang masih ngantuk tunjuk tangan. Enggak ya? Sudah pada sehat semua ya? Sudah pada segar ya? Oke. Nah, sebelum kita mulai bercerita, kakak bercerita, mari kita bersatu di dalam doa dulu. Kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang kami kenal dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Engkaulah yang menyertai kami, Engkaulah yang membimbing kami, hingga semalam kami boleh tidur dengan nyenyak, boleh merasakan mimpi-mimpi indah, hanya karena pemberian-Mu dan anugerah-Mu saja ya Bapa. Dan di pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama, beribadah bersama, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kiranya Engkau kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami boleh mendapatkan firman-Mu dan menyerap firman-Mu serta melaksanakannya nantinya ya Bapa. Bapa di surga, lindungi kami dan kuatkan kami. Hanya di dalam nama anakmu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik, sebelum kita masuk, kita dengarkan dulu pembacaan firman dari Imamat 25 ayat 1-7 yang akan dibacakan oleh Naomi dan Adit. Tapi kakak mau undang adik-adik untuk bangkit berdiri dulu. Ayo, kita berdiri. Kita dengarkan pembacaan firman dari Imamat 25 ayat 1-7 yang akan dibacakan oleh adik Naomi dan Adit. Salam, nama saya Adit Tri Prasetyo dari sektor Haleluya. Saya mau membacakan firman Tuhan yaitu terambil dari Imamat pasal 25 ayat 1-3. Tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhatian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bacaan kita pada hari ini adalah Kitab Imamat pasal 25 ayat 4-7. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada di tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi. Dan apa yang tumbuh sendiri dari tanuanmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan dan bagi orang asing di antara kamu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Terima kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab pada hari ini, pada minggu ini, minggu pagi yang indah ini. Haleluya, 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 haleluya. Silakan duduk adik-adik. Adik-adik, coba kakak mau lihat dulu tangannya, dada dulu sama kakak. Hai, kasih jempolnya. Hai, oke. Adik-adik gimana? Gimana sih menurut adik-adik rasanya ibadah pakai Zoom?
Kalau misalnya adik-adik suka, tunjukkan pakai jempol kanan. Ibadah pakai Zoom itu bagaimana menurut adik-adik? Apakah suka atau tidak? Kita tunjukkan pakai jempol kanan kita, jempol tangan kanan, jempol tangan kanan. Kalau suka dengan ibadah Zoom, ya, kasih jempolnya tangan kanan. Nah, adik-adik, siapa yang sekarang sudah mulai merasa jenuh, ada di rumah dan terus-terusan tidak ke sekolah? Kalau suka jempol kanan, kalau tidak suka jempol kiri. Ayo, siapa yang suka, yang saat ini sudah merasa jenuh, ada di rumah dan kepingin cepat-cepat sekolah? Pingin cepat-cepat sekolah ya, kepingin bersama-sama sama teman-teman. Ya, tapi ya mau gimana ya, saat ini kan kita tidak bisa pergi ke sekolah, kita tidak bisa pergi ke gereja, karena saat ini lagi pandemi, jadi harus jaga kesehatan dan harus pakai masker kalau keluar. Ini karena kita lagi di rumah, kita lagi ibadah, di rumahnya masing-masing, oke lah, ada yang pakai, ada yang tidak ya. Tapi kalau keluar rumah wajib pakai masker ya, jangan dilupakan itu, selalu cuci tangan, jaga jarak, terus tidak boleh, kalau ada orang kerumun-kerumun tidak boleh dekat-dekat, langsung menjauh. Kalau ada orang batuk di sekitar kita langsung agak menjauh. Kalau ada orang bersin-bersin langsung agak menjauh. Supaya kita terjaga, tidak tertular dengan virus yang namanya corona. Oke, baik adik-adik. Kakak mau memulai dengan satu cerita. Ceritanya begini. Pada satu hari itu, papanya Budi berkata kepada Budi, Budi ini adalah seorang anak yang lagi sekolah, ya sama sekitar kayak adik-adik ya, sekitar masih SD begitu. Dan Papa Budi itu pada satu hari dia bilang sama Budi begini, Budi, kamu Papa berikan paket data untuk kamu selama 1 minggu. Dan pakailah paket data itu untuk kamu sekolah selama 6 hari. Lalu pada hari yang ke-7, hari Minggu, kamu harus ikut ibadah online IMPA di gereja, kan gitu. Terus Budi senang dikasih paket data sama papanya, lalu Budi berterima kasih pada papanya. Dia pergunakan paket data itu sesuai dengan apa yang diperintahkan papanya kepada dia ya. Lalu berjalanlah minggu ini, hari Senin, Budi ikut sekolah online, terus ikut aktivitas-aktivitas online yang dari sekolah, dia kerjakan dengan baik. Lalu pada hari yang ke-7, dia tidak mau buka online, dia hanya buka online untuk ibadah PA. Dan karena dia lelah, selama 6 hari dia belajar dengan giat, itu hari Minggu dia lebih banyak, setelah ibadah dia lebih banyak istirahat, tidak beraktivitas yang berat-berat lagi. Lalu hari Seninnya, papanya juga memberikan lagi, tetapi ini agak lebih besar. Dikasih paket data, lalu dikasih sedikit uang. Nah, papanya bilang seperti ini, perintahku tetap sama, tetapi uang yang kuberikan kepadamu, persembahkanlah itu untuk ibadah PA-mu. Lalu Budi lakukan seperti halnya waktu minggu kemarin, dia tetap sekolah online, lalu dia ibadah, dan dia berikan sesuai dengan apa yang diperintahkan papanya untuk persembahannya kepada ibadah minggu. Lalu hari Senin berikutnya, papanya Budi memberikan paket data lagi, dan juga memberikan uang yang sedikit lebih dari yang minggu kemarin. Nah, akhirnya apa? Budi kan bingung ya. Tiap minggu dia dapat seperti itu, tiap minggu dia dapat seperti itu. Dia bertanya sama papanya, Pak, kenapa sih kok Papa tiap minggu, tiap hari Senin tuh kasih Budi paket data yang sama, terus kasih uang yang semakin lama semakin lebih, semakin berlebih, semakin berlebih.
kok bisa begitu sih Pak? Katanya kan gitu ya. Budi bertanya sama papanya. Lalu papanya bilang begini, Budi anakku, kau adalah anak yang baik, penurut, dan bersyukur. Setiap 6 hari kau giat belajar dan mempergunakan apa yang papa berikan dengan baik. Dan pada hari yang ketujuh, kau beristirahat dan selalu mengikuti ibadah hari Minggu PA. Lalu ada lagi yang papa perhatikan darimu. Setiap uang yang berlebih kepadamu, yang papa berikan, kamu simpan itu dan kamu tabung. Budi kaget, loh, kok papa tahu? Kok papa tahu? Apa semua yang Budi lakukan? Apa yang aku lakukan, kenapa papa tahu? Lalu papanya membalas seperti ini. Budi anakku, aku selalu memperhatikanmu. Bahkan kebiasaanmu memberikan sebagian uangmu untuk orang-orang yang tidak mampu pun, aku mengetahuinya. Perbuatanmu itu harum bagiku. Maka aku selalu ingin engkau merasa bahwa aku adalah bapakmu. Karena papanya Budi bangga sekali dengan apa yang dilakukan Budi. Dia rajin sekolah, dia rajin ibadah, dan dia rajin menabung. Dan yang lebih membanggakan papanya lagi adalah dia mau berbagi pada orang-orang lain. Adik-adik, ada nggak di adik-adik yang pernah berbagi kepada temannya yang saat ini tidak mampu? Coba tunjuk tangan. Siapa yang pernah membagi uang jajannya atau apa yang dimilikinya berbagi dengan teman? Coba kakak mau tanya, kakak mau lihat. Ada yang tunjuk tangan siapa yang pernah berbagi untuk teman-temannya? Itu hal yang baik, itu hal yang bagus. Kita tidak boleh serakah, kita harus bisa berbagi pada orang lain, kita harus bisa berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi saat ini dalam keadaan kondisi pandemi sekarang, di mana banyak teman-teman kita yang saat ini sedang isolasi mandiri. Kita harus berbagi. Paling tidak kita berbagi doa kita kepada mereka. Jangan pula nanti karena Kak Eko bilang, oh kita harus berbagi nih, terus tiba-tiba adik-adik pergi ke rumah orang yang sedang isolasi mandiri. Wah itu jangan seperti itu, nanti berbahaya buat adik-adik. Sampaikan dengan doamu, titipkan pada mama papa, supaya disampaikan apa pemberianmu, itu yang perlu dilakukan. Nah adik-adik, hal ini juga sebenarnya menarik, karena di Nats kita ini, Imamat 25 ayat 1-7, itu hal yang sama dilakukan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Hal yang sama. Ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, menuju tanah yang dijanjikan, di Bukit Sinai Tuhan berpesan kepada Musa, tolong sampaikan pada bangsa Israel itu, bahwa ketika sampai di tanah yang kujanjikan itu, mereka harus bekerja keras. Mereka harus menabur, mereka harus menanam, mereka harus merantingi, mereka harus menuai hasil tanah di tanah perjanjian itu hanya selama 6 tahun. Hanya 6 tahun. Lalu di tahun yang ketujuh, itulah tahun Sabat. Namanya tahun Sabat. Seperti pada Nats ini, kalau kita adik-adik buka Alkitab, itu judulnya tahun Sabat dan tahun Yobel. Kalau tahun Yobel nanti kita bahas, tapi yang minggu ini kita akan membahas tahun Sabat. Tahun Sabat itu adalah tahun beristirahat. Jadi selama 6 tahun bangsa Israel itu bekerja, menggali, menanam, menabur, merantingi, bahkan panen dan menuai, itu hanya dilakukan selama 6 tahun. Dan pada tahun yang ketujuh adalah tahun Sabat, di mana bangsa Israel harus istirahat semuanya. Tidak boleh melakukan apa-apa. Bahkan menabur dan meranting pun mereka tidak boleh lakukan. Mereka harus beristirahat dan membiarkan tanah itu begitu saja setelah dituai pada tahun yang ke-6. Di tahun yang ke-7 dibiarkan begitu saja, agar tanahnya istirahat, dan agar juga ada kesempatan bagi orang-orang asing, serta orang-orang upahan mereka, orang-orang suruhan mereka, untuk bisa menikmati hasil tanah itu tanpa berbagi dengan tuannya. Jadi,
pemilik tanah, tuan tanah itu diwajibkan sama Tuhan untuk berbagi kepada para orang-orang suruhannya. Jadi bangsa Israel juga disuruh Tuhan untuk berbagi. Sama seperti Tuhan menyuruh kita pada saat ini untuk berbagi kepada sesama kita. Nah, lalu adik-adik bisa bayangkan kan, kalau misalnya selama 6 tahun mereka itu harus bekerja keras, terus pada tahun yang ke-7 itu dalam 1 tahun penuh mereka nggak boleh loh, nggak boleh menuai, nggak boleh mengambil hasil. Ya kalau ada tumbuh di situ buah jambu di pohon itu selama tahun yang ke-7, ya sudah, hanya itu aja diambil, dimakan, sudah. Tidak ada dia harus tanam kol, tanam apa supaya bisa memenuhi kebutuhannya, itu tidak. Jadi apapun yang tumbuh pada tahun yang ke-7 itu dimakan. Nah, pertanyaannya, kalau hanya yang tumbuh seperti itu dan mereka harus berbagi pada orang-orang upahan dan orang-orang asing yang ada di sekitar mereka, mereka kan bisa kekurangan makan. Lalu apa yang dilakukan orang Israel supaya mereka tidak kekurangan makan? Orang Israel sudah membiasakan diri pada saat itu untuk menyimpan hasil-hasil yang mereka dapatkan selama 6 tahun itu. Mereka simpan baik-baik, sebagian, sampai akhirnya pada tahun yang ke-7 mereka punya simpanan yang cukup untuk melalui 1 tahun. Sehingga mereka bisa betul-betul berbagi kepada sesamanya yang saling membutuhkan. Nah, adik-adik, kita juga diberikan tugas kepada Tuhan, dari Tuhan kepada adik-adik, bahwa kita juga harus belajar menabung seperti orang Israel. Orang Israel itu terkenal dengan budaya menabungnya. Salah satu contoh waktu di Mesir, Yusuf mempersiapkan 7 tahun kelaparan dengan 7 tahun limpah ruah. Itu kebiasaan orang Israel. Mereka menyimpan, mereka menabung, dan itu harus kita tiru. Begitu adik-adik. Nah, begitu juga tanah yang dibiarkan selama 1 tahun itu, ternyata tanah itu bisa menjadi lebih segar. Contohnya begini, coba adik-adik, kalau adik-adik belajar dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, belajar terus nih. Lalu pada hari Minggu, adik-adik belajar lagi. Terus pada hari Senin, adik-adik belajar lagi. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Habis itu Senin, belajar lagi. Terus belajar terus. Akhirnya apa yang terjadi? Lelah ya, capek, otak, aduh, ampun gitu ya. Kadang-kadang sampai pilek, sampai flu, sampai sakit, kecapean karena belajar terus. Sehingga adik-adik butuh hari untuk istirahat. Jadi kalau hari Senin, belajarlah dengan keras. Hari Selasa, giatlah belajar. Hari Rabu, semakin semangat belajar. Hari Kamis, semakin lagi. Hari Jumat, begitu lagi. Hari Sabtu semakin menggila, semakin kuat kita belajar, dan hari Minggu istirahat. Jangan dulu pikirin pelajaran. Beribadah, berdoa pada Tuhan, meminta kekuatan, dan kalau adik-adik lakukan itu semua, adik-adik akan rasakan pada hari Seninnya, pada hari Senin berikutnya, kakak yakin dan percaya adik-adik akan semakin semangat untuk menjalani minggu-minggu selanjutnya. Adik-adik, kalau kita lakukan itu, kita bersyukur kepada Tuhan, kita memanfaatkan hari-hari kita dengan penuh efektivitas, baik dalam belajar dan maupun beristirahat. Tuhan sangat menyukai itu. Itu sangat harum bagi Tuhan. Dan jika Tuhan menyukai itu, Tuhan ingin adik-adik itu merasa betul bahwa aku ini Bapakmu. Tuhan itu adalah Bapa kalian. Kalian itu adalah anak-anak Tuhan. Dan sehingga Tuhan tahu bahwa kalian itu betul-betul bersyukur karena kalian bisa berbagi dengan orang-orang di sekitar kalian. Jadi adik-adik, jika engkau ingin bersyukur, jika engkau ingin bersyukur atas segala tanah yang ada di sekelilingmu, atas keluarga yang kau miliki, atau apapun yang kau pergunakan, maka pergunakanlah semaksimal mungkin selama 6 hari. Dan beristirahatlah dan beribadahlah pada hari yang ke-7, agar pada hari Seninnya engkau bersemangat yang lebih menyala-nyala. Amin. Kita bersaat teduh.
Saat teduh selesai, kita akan respon firman Tuhan pada hari ini dari ujian Kidung Ceria nomor 366. Betapa kita tidak bersyukur. Kita nyanyikan bersama-sama. Adik-adik, kita persiapkan diri kita untuk doa syafaat pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur karena pada hari ini kami boleh menikmati ibadah dengan tanpa kekurangan satu apapun, di mana kami boleh dalam keadaan sehat, boleh dalam keadaan bersuka cita dan berbahagia mengikuti ibadah pada hari ini ya Bapak. Walaupun kami harus beribadah melalui Zoom, walaupun kami harus beribadah secara online ya Bapak, tapi kami bersyukur Engkau memberikan kami sukacita dan kesehatan yang berlimpah-limpah hingga kami boleh mengikutinya bersama. Bapa di surga, segala kesehatan dan segala kecukupan yang telah Kau berikan kepada kami ternyata tidak dirasakan oleh semua orang ya Bapak. Masih banyak orang-orang di sekeliling kami yang kekurangan dan tidak bisa menikmati sukacitamu karena sedang dalam keadaan sakit. Bapa di surga, jenguk mereka, lawat mereka ya Bapa, agar kiranya mereka juga boleh merasakan damai sejahtera. Terutama untuk Kak Fanya Bapa, yang pada pagi hari ini dia ada bersama-sama dengan kami dalam ibadah Zoom ini ya Bapak. Tetapi sesungguhnya saat ini dia sedang menjalani isolasi mandirinya ya Bapak. Bapak, begitu gigih, begitu kuat semangatnya kakak kami ini untuk tetap melayani Engkau walaupun dengan segala keterbatasannya ya Bapak. Kakak Fanya kami ini yang kami cintai Bapak, kiranya Engkau lawat dia, Engkau jagai dia, Engkau bersihkan segala virus-virus yang ada di sekelilingnya ya Bapak, agar kiranya dia boleh sehat ya Bapak. Apapun yang kami berikan kepadanya tidak ada artinya ya Bapak, kecuali campur tangan-Mu ya Bapak. Kami undang campur tangan-Mu untuk kesehatan kakak kami ini ya Bapak. Dan demikian juga kakak-kakak lain kami, yang lainnya Bapak. Kakak Ruth, beserta suami, kakak Rina, dan teman kami Yanu, kakak Dini, dan keluarga, dan Kak Musa. Bapak di surga, kakak-kakak kami ini pun saat ini sedang menjalani isolasi mandiri ya Bapak. Saat ini mereka tidak berkumpul bersama kami, tetapi kami yakin dan percaya hati mereka dan kerinduan mereka ingin berkumpul bersama-sama kami, menikmati sukacita dan damai sejahtera dari-Mu ya Bapak. Bapak, kami bersedih dengan keadaan saat ini ya Bapak. Kami berduka ya Bapak, karena kami tidak bisa berkumpul bersama-sama. Kami mohon kehadirat-Mu Tuhan. Kami ingin bersyukur kepada-Mu. Dan angkatlah virus corona ini dari kami ya Bapak. Sudahilah pandemi ini ya Bapak. Karena kami rindu bersyukur, kami rindu beribadah, kami rindu untuk bersekutu bersama Bapak di rumah-Mu untuk memuji dan memuliakan Engkau.
dan biarlah seluruh kakak-kakak kami dan teman-teman kami, adik-adik layan, boleh terhindar dari virus ini ya Bapak. Bapak di surga, kami juga mau khusus berdoa untuk adik-adik kami yang saat ini harus mengikuti, sudah memulai sekolah online Bapak. Dalam segala tantangan dan dalam segala godaan, kiranya Engkau terus memberikan hikmat dan kebijaksanaan-Mu, agar teman-teman kami dan kami sendiri boleh berproses, boleh belajar, bersekolah dengan online, dengan giat sekali Bapak. Kami harus lebih gigih belajar, kami harus lebih gigih mengerti, dan harus lebih gigih berlatih untuk soal-soal kami ya Bapak. Berikan kami hikmat kebijaksanaan, dan juga berikan kami semangat yang menyala-nyala, agar kami boleh sungguh-sungguh sekolah ya Bapak. Dan demikian juga untuk teman-teman kami yang saat ini akan naik ke persekutuan taruna ya Bapak. Kami bersyukur Engkau telah berikan hikmat kepada mereka hingga mereka boleh meluluskan SD-nya dan mulai masuk ke SMP ya Bapak. Sehingga mereka sudah mulai memasuki taruna pada minggu yang akan datang Bapak. Bapak di surga sertai kakak-kakak kami itu, kiranya mereka beroleh sukacita dan damai sejahtera seperti yang kami peroleh di pelayanan anak ini, persekutuan anak ini ya Bapak. Bapak di surga, biarlah keceriaan dan kegembiraan tetap mereka rasakan di persekutuan taruna, seperti kami juga merasakannya di persekutuan anak ya Bapak. Bapa di surga, inilah doa permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan sebentar lagi. Sebelum memberi persembahan, kita akan membaca Alkitab terlebih dahulu. Dasar ayat persembahan diambil dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Adik-adik yang masih belum bisa membaca, terutama dari kelas balita dan TK, bisa minta tolong mama sama papanya untuk membukakan. Jadi kita bisa baca bareng-bareng. Untuk kakak kayak Aka dan Ate, diambil Alkitabnya, kita akan membaca bersama-sama. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Mana nih Alkitabnya? Siapa yang udah nemu ayatnya? Yang udah bisa nemu ayatnya, tunjukin jempolnya. Dari 1 Tesalonika 5 ayat 18. Udah siap semuanya? Yang udah siap, tunjukin jempolnya dong. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Oke. Kita akan membaca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus.
bagi kamu. Oke, jadi kita akan memberikan persembahan, bisa dipersiapkan persembahannya terlebih dahulu adik-adik. Kita akan memberikan persembahan sambil menyanyikan lagu dengan judul Bersyukur kepada Tuhan. Ya, mari adik-adik kita satu di dalam doa untuk persembahan kita pada minggu hari ini. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau telah masih memberikan berkat pada kami semua sampai hari ini Tuhan. Tuhan, kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan yang kami berikan dapat menjadi berkat dan untuk memperlebar kerajaan-Mu dan berguna bagi sesama kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Amin. Terima kasih banyak Kak Ivana. Adik-adik, selanjutnya kakak akan memberitahukan warta PA. Bisa diperhatikan dengan baik yang ada di layar nanti ya, soalnya nanti bakal ada informasi dan pengumuman penting. Kakak akan bacakan warta PA. Yang pertama, untuk adik-adik, yuk kita gabung di grup WhatsApp PA Bethesda melalui link tree atau barcode yang ada di layar ya. Itu barcode-nya bisa di-scan nggak? Di-scan adik-adik. Selanjutnya, jangan sampai terlewatkan ya, karena semua informasi ada di grup itu tadi, Dek. Selanjutnya, aktivitas. Aktivitas kelas untuk Batita dan TK. Diperhatikan aktivitas yang ada di layar ya, adik-adik. Pengumpulan aktivitas terakhir tanggal 28 Juli 2021 di WA grup kelas dengan format nama, sektor, kelas. Kelasnya ini berarti untuk kelas Batita atau kelas TK. Selanjutnya, Kak. Yang ini aktivitas kelas untuk kelas AK, yaitu kelas 1 sampai kelas 3 SD, dan kelas AT, kelas 4 sampai kelas 6 SD. Pengumpulan terakhir aktivitas ini tanggal 28 Juli 2021 di WA grup kelas. Dengan format sama kayak yang tadi, nama, sektor, kelas. Untuk info lebih lanjut bisa hubungi Kak Dumas ya adik-adik. Selanjutnya pengumuman ibadah serah terima. Nah, untuk adik-adik selamat yang udah masuk ke SMP. Untuk adik-adik yang sudah lulus dari SD ke SMP, jangan lupa nanti ada ibadah serah terima PA ke PT jam 11 siang melalui Zoom. Jangan lupa ya adik-adik, ada ibadah serah terima dari PA ke PT. Selanjutnya ucapan terima kasih. Terima kasih kepada Kak Eko atas firman yang sudah dibawakan untuk ibadah hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih juga kepada Adik Angel yang sudah memberikan kesaksian pujian untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Adik Acira yang sudah membacakan Mazmur untuk minggu kali ini. Tuhan Yesus memberkati, Dek. Selanjutnya, terima kasih kepada Adik Naomi dan Adit yang sudah membacakan firman Tuhan untuk hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya, terima kasih juga kepada adik-adik yang terkasih yang sudah mengikuti ibadah hari ini dari awal, pertengahan, hingga sampai saat ini.
Kiranya Tuhan Yesus memberkati untuk adik-adik semua. Dan terakhir, terima kasih kepada Kak Fanya, Kak Desi, dan Kak Ivana, dan kakak lainnya untuk pelayanannya pada minggu kali ini. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Selanjutnya kita akan menyanyikan pujian penutup dari Kidung Ceria 20, Bapa di Sorga Mengasihiku. Adik-adik boleh bangkit berdiri ya. Kita akan menyanyikan dari bait 1 dan 2. Bapa di Sorga Mengasihiku. Bapa di surga mengasihiku, aku senang dan mengucap syukur. Kabar gembira tentang kasih-Nya dapat ku baca dalam Alkitab. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Walaupun aku berjalan sesat, Yesus mencari diriku tetap, dan ku kembali ke pangkuannya, karena ku ingat kasih-Nya mesra. Kasih Tuhanku sungguh besar, sungguh besar, sungguh besar. Kasih Tuhanku sungguh besar, kasih-Nya padaku. Kembalilah dalam aktivitasmu sehari-hari. Belajarlah dengan giat dan tekun. Hargailah tanah dan keluargamu agar engkau mampu bersyukur kepada Bapa Tuhanmu pencipta langit dan bumi. Karena itu, pada saat ini arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat darinya. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus serta kasih Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. 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 Selamat siang adik-adik, selamat pagi, selamat hari Minggu.